Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di Jakarta, di Cibubur, di Batam, di Sukabumi, di Banyuwangi, di Yogyakarta, juga di Sigli, dan lain-lain di mana lagi nanti yang belum disebut, di Bondowoso juga ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Mbah Hajah Nur Nuning. Ada 4 kasus yang masuk. Yang pertama, mohon tanggapannya mengenai bagaimana seharusnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Bolehkah laki dan perempuan bersahabat? Yang satunya lagi tentang seorang ibu atau seorang nenek yang dititipin cucu padahal neneknya masih suka aktif di luar. Nanti detailnya akan dibacakan oleh Mbah Hajah Nur Nuning. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga ada Atep dan Algi. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah baca Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah ini kita mendapat pencerahan ya dari kasus-kasus yang kita hadapi sehari-hari. Mbak Nuning, silakan dibacakan kasusnya seperti apa. Baik, terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein, Abu Bakar, dan juga ikhwan akhwat dimanapun psikologi keluarga bisa disimak. Kasus yang pertama, Ustadz, banyak para suami yang gak tega menyakiti teman, tapi tega menyakiti istri. Gak enak hati pada teman, tapi sesuka hati mengecewakan istri. Bagaimana sebenarnya pengaturan dan pembatasan persahabatan dalam Islam setelah menikah? Karena kita tidak bisa lepas juga dari itu, bagaimana agar sejalan dengan nilai-nilai Islam? Boleh gak sih bersahabat antara laki-laki dan perempuan? Itu pertanyaan pertama, Ustadz. Kemudian istri cermin suami. Baik buruk istri tergantung suami. Cinta muncul karena kasih sayang, benci muncul karena ketidakkekalan, bahagia muncul karena perhatian. Semakin suami memperlakukan dengan baik, maka istrimu akan memuliakan. Tapi ketika suami memperlakukan dengan tidak baik, perempuan akan seperti itu. Gimana ya Ustadz? Kemudian yang berikutnya, ini tentang anak yang menitipkan cucu ke orang tuanya. Mereka berdua kerja. Emang sih disediain pembantu Ustadz, tapi kan harus ngawasin dan lain-lain. Capek, sudah lansia, masuk masih harus jadi pengawas terus. Bukan gak sayang sih, tapi masuk iya begini terus. Ustadz, harus bagaimanakah ini? Yang terakhir, mendidik anak saat ini sulit. Apalagi teknologi begitu cepat. Anak kecil dewasa sama aja, main game. Asik main game sampai lupa apa yang ada di sekitarnya. Jadi mengontrol anak untuk tidak main game itu sangat sukar Ustadz. Gimana kita memulainya? Apakah tidak dikasih waktu jadi mainnya di depan saya aja? Atau dikasih sampai umur 12 tahun? Nah ini yang sulit. Anaknya dicegah sulit, bapak atau ibunya asik main HP, serba salah. Bagaimanakah Ustadz? Masya Allah, 4 kasus Mas Krisna. Mari kita simak, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du.
Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim, begitu pula Ustadz Abu Bakar Baraja yang menemani kita pagi hari ini, didampingi oleh Ibu Hajjah Nur, Ustadz Muhammad Krisna Atif Setiabudi, Algi, dan seluruh kerabat kerja di studio. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka yang berjuang dalam media ini. Allah ampuni dosa-dosa mereka, lipat gandakan kebaikan mereka. Allah angkat derajat mereka semua bersama kita seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, bolehkah seorang laki-laki bersahabat dengan seorang wanita? Lalu saya bertanya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah beliau memiliki sahabat wanita? Ada tidak sahabat wanita? Jawabannya ada. Jawabannya, sahabat bukan hanya terdiri dari apa? Kaum pria, ada wanita-wanita juga yang dikenal sebagai sahabat-sahabat Nabi, yang meriwayatkan juga dari Nabi. Yang perlu kita pahami di sini adalah batasannya. Bagaimana Nabi berhubungan dengan kaum wanita? Ada batasan-batasan yang menjaga kehormatan, ya. Dan Nabi tidak pernah berkhulwah dengan seorang wanita, ya. Dan kita lihat bagaimana hubungan antara Nabi dan sahabat-sahabat wanitanya selalu dalam keadaan transparan. Mereka mengajukan pertanyaan, memohon bimbingan, dan biasanya Nabi didampingi oleh istri-istrinya. Jadi persahabatan di sini persahabatan yang betul-betul sejalan dengan nilai Islam. Sebagai contoh, saya sebagai seorang ustadz, banyak ibu-ibu yang menghadiri majelis ta'lim. Saya nggak mengatakan mereka sebagai murid, tapi sahabat-sahabat. Karena Nabi aja nggak mengatakan sahabatnya sebagai murid. Sahabat-sahabat berjalan menuju Allah. Maka dengan sendirinya kita harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Kita menjaga diri kita, wanita juga menjaga dirinya di saat berjumpa dengan kita berpakaian yang sopan, ya, yang menutupi auratnya. Di saat dia mengajukan pertanyaan juga dengan sopan, kita juga sebagai seorang ustadz menyampaikannya jawaban dengan sopan. Tidak boleh sama sekali menggunakan bahasa-bahasa yang mengirimkan isyarat-isyarat yang tidak baik, sebagaimana firman Allah yang ditujukan pada istri Nabi, dan ini juga berlaku untuk wanita-wanita muslimat. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa' inittaqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai wanita-wanita dari keluarga Nabi, kalian ini bukan sembarang wanita, tapi istri Nabi yang jadi sorotan dan ikutan. Kalau kalian bertakwa pada Allah, dalam berbicara jangan pembicaraan kalian diayun. Diayun dengan suara yang dibuat merdu, ya, dengan berirama. Dikhawatirkan nanti orang-orang yang hatinya sakit akan memiliki dugaan dan anggapan-anggapan, ya, di hati mereka. Tapi katakan kata-kata yang ma'ruf, artinya kata-kata yang santun, sopan, yang tidak sama sekali berisikan irama-irama atau kata-kata yang menjurus ke arah yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi memberikan contoh pada kita bagaimana di saat wanita datang bertanya, ya. Mereka bertanya kepada Rasul, terkadang melalui istri Nabi. Kalau menyangkut hal-hal yang membutuhkan penjelasannya sedikit sensitif berhubungan dengan wanita, Nabi biasanya tanya pada istri. Tanya pada istrinya. Jadi kalau berhubungan dengan hal-hal yang sensitif, Nabi tidak pernah menjawab langsung, tapi tanya kepada istri. Kan indah sekali, ya. Jadi seorang suami, ya, katakan sudah beristri, kalau dia menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar, pasti menyakiti istrinya. Setiap orang punya hak pada kita, orang tua kita punya hak, anak kita punya hak, istri kita juga punya hak, teman kita punya hak. Kita wajib memberikan setiap orang haknya, tapi sesuai dengan aturan Islam. Jangan kita habiskan waktu bersama teman kita, malam hari, siang hari, cekakak-cekikik bersama perempuan, di rumah kita bermuka asam. Ya.
bahasa instruksi, seharusnya yang paling berhak untuk menerima kata-kata manis kita, orang tua kita, istri kita di rumah, anak-anak kita, menumbuhkan cinta, kasih, dan rahmat di hati mereka. Karena inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dari orang yang berbuat kebaikan, berkata mulia pada istrinya, memberikan bimbingan yang baik, ya. Kemudian juga memperlakukannya dengan mulia. Ini akan menumbuhkan cinta dan rahmat di hatinya. Begitu juga terhadap teman, dia berlaku baik dan mulia. Pada saat dia berteman, dia menjaga kehormatannya. Pada saat dia pulang ke rumah, ya, dengan sendirinya, dia memperlakukan istrinya dengan mulia. Jangan di luar berteman, di rumah juga dia bawa teman-temannya, akhirnya istrinya hanya mendapatkan getah pahitnya. Betul nggak? Bukan dilarang untuk mengundang orang, tapi ada waktu bersama istri, ya. Tidak mengurangi hak-hak mereka dan tidak mengurangi juga hak-hak orang lain. Di samping hak istri ada hak orang tua, ada hak anak kita, betul nggak? Tapi di samping hak mereka juga ada hak-hak teman kita. Kita berlaku baik, berlaku mulia terhadap mereka. Jadi sebetulnya dalam agama berhubungan baik dengan orang itu selagi sesuai dengan aturan Islam bukan satu hal yang dilarang. Wanita-wanita pada masa sahabat datang kepada Abu Bakar, datang kepada Umar, bahkan mengeritik, menegur Umar bin Khattab. Begitu juga pada masa-masa, ya, Utsman, pada masa-masa Ali ridwanullah alaihim, kita saksikan mereka semua datang kepada pemimpin mereka. Mereka juga menegur orang-orang yang mereka tegur. Artinya wanita punya hak, punya kebebasan, punya hak suara. Tapi tetap mereka menjaga kehormatan mereka, kata-kata mereka, bukan menggoda laki-laki, ya, baik yang belum bersuami maupun yang sudah bersuami. Jadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan sikap yang keluar dari aturan syariat, dan dilarang juga berkhalwah, berduaan dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya. Ada seorang wanita datang mau curhat. Saya bilang sama istri, kamu duduk, jangan jauh-jauh. Karena syaitan bisa masuk ke hati kita, bisa masuk ke hatinya, bisa juga muncul fitnah. Betul nggak? Saya bilang, kamu nggak usah jauh-jauh, mungkin dia mau cerita rahasia, ya, dia nggak ingin kamu tahu, tapi kamu lihat di situ. Ya, pada saat dia berbicara, bercerita, ya, kita menanggapi dia sesuai dengan apa yang diperlukan. Kalau dia menunjukkan sikap yang salah, kita berikan peringatan. Kita berikan peringatan buat dia. Tapi hendaknya pada saat konsultasi wanita dengan laki-laki, hendaknya pada saat tersebut kalau bisa ada wanita yang mendampingi walaupun, ya, berjarak agar tidak menimbulkan fitnah. Karena terjadi di satu tempat wanita berkonsultasi, ya, dengan seorang ustadz. Nggak lama kemudian terjadi kasus antara ustadz dengan wanita tersebut. Wanita yang sedang mengeluh kesahkan rumah tangganya, mulai dia menangis di hadapan ustadz. Akhirnya si ustadz tanpa disadari apa? Tersentuh hatinya. Akhirnya dia menyambut keluhan tersebut. Si wanita berpisah kawin sama ustadz, menimbulkan skandal akhirnya. Hal yang tidak baik, walaupun sama-sama menikah. Jadi dalam hal ini, apabila hubungan sejalan dengan keridhaan Allah, tidak keluar dari jalur, tidak ada larangan. Bukan berarti laki-laki dilarang sama sekali untuk berbicara dengan wanita yang bukan muhrim, atau wanita yang bukan muhrim dilarang berbicara dengan laki-laki, asal betul-betul sejalan dengan nilai Islam, menjaga kehormatan masing-masing dalam ketakwaan. Ini bukan satu hal yang dilarang. Jangan dia bercanda bersama wanita lain, apalagi kalau tepak-tepok dan lain sebagainya. Ya pasti istrinya apa? Sakit hati. Ini nggak benar sama sekali. Nggak bisa dengan alasan, oh kita bersahabat, hati kita bersih kok. Bagaimana? Kebersihan hati akan melahirkan kebersihan amal dan sikap. Kata-kata juga akan bersih. Jadi jangan menutupi kebohongan. Jangan menyembunyikan hal-hal yang tidak baik. Kita tampakkan, ya, sesuatu di depan orang seolah-olah kita tidak berbuat apa-apa. Banyak kejadian seperti kita jumpai di tengah masyarakat. Jadi perlu kita waspadai. Dan kalau terjadi apa-apa, yang kesian perempuan. Masyarakat ini kejam.
Kalau perempuan yang berbuat salah, walaupun sudah tobat, yang disebut selalu kesalahannya. Tapi kalau laki-laki walaupun jahat dia bertobat, yang disebutkan adalah dipuji-puji kebaikannya. Betul-betul. Jadi yang terluka selalu perempuan. Jadi perempuan jaga kehormatan Anda dengan sebaik-baiknya. Kasus yang kedua, saya mundur ke belakang. Mendidik anak zaman sekarang ini susah sekali. Ternyata yang terlibat dalam gadget bukan hanya anak, tapi orang tua terlibat. Orang tua ingin anaknya tidak bermain gadget, ingin anaknya belajar dengan baik, tapi bapak ibu memberikan contoh yang tidak baik. Di saat bapak ibunya asyik bermain gadget, ya anak otomatis lebih terpengaruh dengan sikap mereka daripada ucapan dan nasihat mereka. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ucapan, tindakan dan perbuatan itu lebih fasih, lebih apa? Lebih betul-betul meresap dibandingkan kata-kata. Kalau seorang ulama bicara tentang nilai Islam, mengajak orang menegakkan keadilan, berinfak, tapi dia tidak adil dan dia kikir, otomatis sikapnya tidak akan menyentuh. Berbeda kalau dia berbuat sesuai dengan ucapannya. Pasti pada saat itu apa? Akan lebih mengena. Ini yang dilakukan Nabi kita, tidak pernah beliau ya berbuat sesuatu yang bertentangan dengan ucapannya. Selalu ucapan, perbuatan, sikap beliau seiring seirama. Ini yang melahirkan perubahan. Oleh karena itu, dalam hal ini kita harapkan betul-betul bapak ibu menjadi contoh yang baik di rumah. Dan kita lihat bapak ibu yang menjadi contoh yang baik, subhanallah, anak-anaknya menghormati orang tuanya. Anak-anaknya menghormati nasihat orang tuanya. Dan kalau bisa ayah ibu terbuka bersama anak-anak, menggunakan bahasa komunikasi. Saya terkejut tadi malam. Kita punya cucu berusia 2,5 tahun. Dia lihat nama Allah. Seorang perempuan, cucu perempuan. Kita lihat nama Allah. Lalu ditanya, bentuknya Allah seperti apa? Saya bilang, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin kita lihat. Dia maha agung, maha sempurna, maha indah. Lalu dibilang sama saya, jawaban jid salah. Jawaban jid mesti kakeknya salah. Yang saya tanya bentuknya. Bayangkan. Artinya anak usia 2,5 tahun seperti ini, ya, mengajukan pertanyaan, ya, bisa kita berikan jawaban, dia apa? Dia mengatakan jawaban kita salah karena yang ditanya bentuknya, jawaban kita ya yang lain. Nah, dalam usia seperti ini memang kita butuh apa? Butuh berdialog bersama dia sesuai dengan kemampuan dia. Tapi bagaimana anak usia 2,5 tahun bisa mengajukan pertanyaan seperti ini? Nah, bayangkan bagaimana yang lebih tua lagi. Bayangkan ya, yang lebih tua lagi. Jadi anak-anak sekarang pertumbuhannya luar biasa. Terkadang anak SD mengajukan pertanyaan membuat kita terheran-heran. Jangan kita menjawab dengan arogan, dengan mencaci, memaki. Akhirnya seperti yang terjadi pada seorang Malaysia. Seorang Melayu tinggal di London. Dia mengambil jurusan kedokteran. Ketika dia hadir di satu masjid, si imam berbicara mengenai kehidupan akhirat, mengenai surga dan neraka. Orang ini bertanya dengan lugu, sekarang siapa yang mendiami surga dan siapa yang mendiami neraka? Dia bertanya dengan lugu, bukan untuk meledek. Rupanya si Ustadz marah luar biasa. Langsung dikatakan kamu kafir, kamu murtad, kamu keluar dari Islam. Dijawab dengan cara yang mempermalukan dirinya di muka umum. Dia keluar dari masjid dalam keadaan dipermalukan. Akhirnya dia keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Subhanallah, dia tidak kembali ke Malaysia. Dia berdiam di London menjadi seorang dokter. Setelah sekian lama dia murtad dari Islam, datang seorang guru, seorang alim datang ke London untuk berobat. Ketika dia tahu ini orang namanya, ya, nama seorang Melayu, ya, nama Islam, ya, dan dia murtad dari Islam. Kebetulan si Ustadz mengetahui orang tersebut. Lalu dia berbicara, dia ucapkan salam.
kamu seorang muslim. Dia bilang, bukan, saya bukan seorang Islam. Kamu Islam. Kamu tetap sebagai seorang Islam. Kenapa kamu mengatakan kamu bukan seorang muslim? Dia ceritakan keluh kesahnya bagaimana dia bertanya untuk tahu dipermalukan oleh gurunya. Akhirnya dia keluar dari Islam. Akhirnya orang alim yang dari Malaysia, kalau nggak salah namanya Guru Harunuddin kalau tidak salah, dia memberikan penjelasan mengenai Islam dengan indah, memberikan keterangan-keterangan yang begitu menarik, menawan bahwa Islam merupakan agama yang betul-betul mengajak orang untuk menerima dengan akalnya, bukan sebagai doktrin. Setelah diberikan penjelasan panjang lebar, lalu si guru ini minta maaf kepada orang Malaysia tersebut yang murtad dari Islam atas perilaku ustadz yang tidak tahu sama sekali. Itu kembali kepada kebodohannya, bukan dari Islam. Akhirnya orang ini kembali ke dalam Islam. Jadi pelajaran buat kita, baik terhadap anak maupun terhadap orang yang bertanya, jangan sekali-kali bersikap arogan. Akhirnya kebenaran tertutup oleh sikap perbuatan kita. Oleh karena itu Nabi diperintahkan Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ajak ke jalan Tuhanmu dengan cara yang penuh hikmah dan nasihat yang baik. Kita menyampaikan amanat Allah kok, bukan menyampaikan pesan pribadi. Betul tidak? Jadi kalau orang bersikap arogan, katakan umpamanya bahkan bersikap kurang ajar, jangan kita ikuti. Sampaikan pesan Allah. Kalau sekarang belum diterima, mungkin di saat dia pulang ke rumah merenung, dia bisa menerima kebenaran yang disampaikan padanya. Dan anak kita itu lebih berhak dibandingkan yang lain. Coba Bapak Ibu memberikan contoh yang baik, ajak dia berdiskusi, kemudian cari kesibukan buat anak kita olahraga. Ya, olahraga. Saya punya cucu tadinya selalu bermain HP. Sampai kalau kita tegur, dia marah yang luar biasa sama kita. Marah, emosi yang luar biasa. Tapi begitu alhamdulillah dia mulai kumpul di masjid, kemudian dia olahraga, dia lebih asyik berolahraga daripada apa? Orang tuanya ambil HP, dia tidak marah lagi. Jadi orang yang paling berhak untuk mendengarkan kata-kata manis kita, ucapan yang indah, orang yang paling dekat yang tinggal serumah buat kita. Yang paling berhak menerima bantuan kita, mereka sebelum orang di luar. Jadi gauli keluarga kita, anak-anak kita dengan cara yang baik. Lindungi mereka agar tidak terjerumus dalam api neraka. Tapi dengan bahasa yang santun, penuh kecintaan. Jadi ibu, bapak, coba mari sama-sama kita mulai dari kita. Kalau kita mengobati orang lain tapi kita sakit, bagaimana penyakit orang yang kita obati akan sembuh? Seperti seorang terkena, katakan flek di paru-parunya, datang ke dokter paru-paru. Berobat, si dokter batuk tidak berhenti. Sebentar membuang ludah bercampur dengan darah. Ditanya, dokter sakit, saya kena paru-paru. Bagaimana bisa meyakinkan pasiennya untuk mengobati penyakitnya, sedangkan dokternya apa? Iya. Tabibun yudawi wa tabibu maribu, seorang dokter mengobati tapi dia sendiri sakit. Jadi bagaimana akan sembuh? Nah kita ustadz juga kalau kita bicara indah dirasil, tapi perilaku kita di rumah tidak baik, itu akan menjadi tertawaan buat anak-anak kita. Tertawaan juga di luar. Kita bicara indah, mengajak orang menegakkan keadilan, bersikap jujur, kitanya khianat, kitanya nggak adil. Betul nggak? Maka beban ustadz itu sebetulnya pertama ke dalam, baru keluar. Nah, kasus yang ketiga boleh? Yang dititipi cucu. Nah, meskipun diberi pembantu, tetapi berat. Ibu sebetulnya kalau ibu merasa hidup ini perjuangan, hidup ini perjuangan. Ibu sedang betul-betul memberikan manfaat dulu pada anak ibu. Sekarang ibu memberikan manfaat buat cucu ibu sebagai bekal hari akhir. Ibu punya hak mau istirahat, nggak mau capek. Pilihan ibu, tapi ibu kehilangan kesempatan yang amat indah. Kalau ibu bersabar di dunia, apalagi usia ibu sekarang, kalau seandainya punya cucu, mungkin usia ibu di atas 60. Ibu bersabar, ibu berikan pendidikan buat cucu ibu. Ada pembantu yang menjaga, paling ibu memberikan nasihat-nasihat, masukan, cerita pengalaman. Biasanya cucu paling suka dengar cerita dari kakek sama nenek.
Ibu tidak perlu lari-larian memburu cucu. Cukup ibu bermain bersama mereka, berikan nasihat buat mereka, ya, dengan cara yang lemah lembut, penuh kecintaan, akan lebih mengena daripada nasihat yang diberikan di sekolah. Bahkan mungkin bapak ibunya tidak akan didengar seperti ibu. Saya punya salah satu jamaah dan keluarga juga. Bapaknya bekerja, ibunya seorang dokter. Dia harus menjaga cucu. Subhanallah, di hari tua, dia merasakan bahwa ini jihad dan hiburan. Dia senang di saat anak-anaknya mulai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengerjakan PR. Si nenek, kalau tidak sibuk, akan jadi pikun. Betul nggak? Akan pikun. Tapi kumpul bersama cucu dalam kecintaan dan dia memberikan manfaat. Padahal dulu ibunya diberikan manfaat, ya, atau bapaknya diberikan manfaat, itu nilainya beda. Kita akan selalu memberikan manfaat sampai kita mati. Nah, kalau kita bisa melakukan hal ini, betapa bahagianya kita, luar biasa. Tahu-tahu cucu ibu berhasil menjadi manusia mulia sebagaimana anak yang ibu didik. Ini kan luar biasa indahnya kan. Jadi ibu punya hak untuk tidak menerima, ya, anak tersebut katakan dititipkan di tempat penitipan, tapi itu darah daging ibu juga. Atau ibu ikut mengawasi, memberikan nasihat. Jadikan ini hiburan, ibu pandang gerak-geriknya, lagi tertawa, lagi bermain. Hal yang amat indah, lebih indah daripada ibu apa? Duduk berdua suami, sambil melamun, lama-kelamaan, akhirnya ibu digerogoti penyakit, dan cepat lupa. Cepat loh. Tapi kalau ada kesibukan, akan membuat ibu lebih tenang, lebih damai. Ibu harus tahu, saya punya anak 7. Kemudian punya cucu 13. Dulu kita ngurusin anak, ya. Sekarang kita berhadapan dengan cucu. Dan biar ibu tahu, kamar saya itu kamar yang paling kotor. Karena anak bermain di kamar. Handle pintu paling sering diganti. Karena mereka mondar-mandir. Kita sabar, subhanallah, yang tadinya nakal, yang tadinya liar, gak lama kemudian berubah menjadi apa? Dewasa. Kemudian dia bisa mengawasi adiknya. Dan di samping keributan dalam kamar, di samping juga kotornya kamar kita, tapi pada saat kita lihat mereka sedang bermain, itu hiburan yang lebih indah daripada kita keliling dunia. Kita melihat bagaimana pertumbuhan anak-anak kita. Jadi ibu, jadikan sebagai hiburan, jadikan sebagai ibadah dan jihad di jalan Allah, supaya bekal ibu bertambah. Ibu, kalau ibu jalan bersama suami, katakan hiburan, berdua aja, lama-lama ibu jenuh, bakal bosan. Dan yang kita khawatirkan, ibu cepat-cepat pikun. Mulai kena Alzheimer, kena ini, kena itu, kan repot kan? Tapi kalau ibu aktif, insya Allah, ya, ibu akan terus bersemangat sampai akhir hayat ibu, meninggalkan manfaat dari anak cucu, bisa-bisa ke buyut. Nah, saya doakan ibu sehat afiat, dipanjangkan umur, dan waktu ibu untuk beramal, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Alhamdulillah kalau kita semua bisa ya Mas Krisna ya. Tapi itu adalah bagian yang sungguh sangat luar biasa tantangannya, karena menjaga cucu itu indah dan mulia, juga merupakan hiburan yang penuh berkah. Terus dari 4 kasus ini, apakah gerangan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitu luasnya Allah memberikan sesuatu yang indah, sesuatu yang ceria. Begitu indahnya, begitu cerianya, sampai kita lupa. Padahal Allah tidak melupakan, tapi kita yang lupa. Begitu indahnya, begitu cerianya, sehingga kita tidak tahu apa yang kita akan lakukan. Manisnya, pahitnya, itu adalah satu ketentuan yang datangnya dari Allah, tetapi hal-hal yang pahit bukan dari Allah. Yang manis, yang menyenangkan, itu datangnya dari Allah. Tinggal bagaimana kita mau melakukan
dengan berbagai macam. Keunikannya, aturan-aturan semua sudah ditanamkan, ada satu yang unik. Bagaimana kita hubungan dengan laki dan perempuan? Itu sudah diatur. Sudah diatur di dalam aturannya di Al-Quran dan di Sunnah. Itu sudah diatur. Bagaimana kita melakukannya? Tinggal bagaimana kita berhubungan seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Husin. Ya, bagaimana aturan itu benar-benar tertata rapi. Antara wanita dengan pria sudah ada tempatnya. Bagaimana kita melakukannya? Melakukannya dengan aturan itu. Jadi, apakah kita tidak boleh berhubungan dengan laki dan perempuan? Boleh, tapi tidak boleh bersentuhan. Berkata pun dengan kata-kata yang baik, yang indah, yang menyenangkan, cukup. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu semua. Jadi yang indah-indah, yang rapi, insya Allah kita akan bagus. Oke. Nah, yang kedua, tentang bagaimana seorang cucu, indahnya seorang cucu, menariknya seorang cucu, lucunya bukan main seorang cucu. Kalau dia bermain, dia akan melakukan sesuatu akrobat. Dia bisa lari ke sana, bisa lari ke sini. Apakah kita harus mengejarnya? Tidak. Kita hanya menduduk, atau kita berdiri, atau kita melakukan sesuatu, tapi tidak mengejar-ngejar. Kita ngejar pelan, dia lari, kita diam. Jangan kita kejar terus. Di situ uniknya bagaimana seorang kakek dan nenek menghadapi cucu. Jadi kita anggap saja bahwa itu merupakan sesuatu yang biasa. Bagaimana seorang cucu yang lari ke sana, lari ke sini, kita melihat. Enggak perlu kita, jangan lari-lari, jangan pergi ke sana, jangan megang ke sana. Itu yang membuat beban pikiran kita. Tiap kali gerakannya selalu kita perintahkan tidak. Kita berikan kebebasan. Apalagi dia masih kecil. Kita lihat. Nanti sudah mulai besar lagi. Kita perhatikan. Kita lihat, kita perhatikan. Sudah mulai menaik kepada perhatiannya. Mulai besar kita perhatikan apa yang terjadi. Ketika dia sudah mulai, misalnya sudah remaja, dia mulai bertingkah laku bermacam-macam, kita nggak perlu marah. Kita hanya mengingatkan, tidak baik. Cukup mengatakan, tidak baik. Kalau kecil, kita katakan tidak baik, dia malah bingung, kenapa nggak baik? Dia bertanya, kenapa nggak baik? Loh, kenapa nggak boleh begini? Kita tidak perlu menjawab. Kita bilang, oke, kamu ngerjakan yang ini, yang baik. Jadi ketika yang kecil, ketika dia kecil, dia melakukan sesuatu, perbuatannya itu tidak perlu kita sampaikan. Ketika dia lari-lari, kita diam. Oke, sekarang kamu duduk. Katakan kamu duduk, lari-larinya nggak perlu kita sampaikan. Jadi kesalahan anak kecil nggak perlu kita sampaikan, tapi yang benar. Waktu dia sudah besar,
dia sudah mulai meningkat remaja, di situ perhatian kita ingatkan, itu tidak baik. Jadi ada satu perhatiannya kita kepada anak yang remaja. Kalau anak kecil kita melihat, kalau anak remaja kita memperhatikan. Kita memperhatikan apa yang dia lakukan. Ketika dia melakukan hal yang tidak baik, kita katakan tidak baik. Itu tidak baik. Keluar malam tidak baik. Ingatkan, kita mengingatkan untuk biar supaya dia mengerti. Bagaimana dia bisa mengerti? Oh, ini tidak baik. Karena dia melihat sesuatu yang tidak baik. Ketika diingatkan, dia mengerti, oh iya. Kalau anak kecil, nggak bisa kita bilang, nggak boleh, nggak bisa, nggak benar. Itu berbeda. Nah, di sini tempat yang paling baik. Ketika kecil, tunjukkan, berikan, lihat yang baik. Yang nggak baik, tinggalkan. Kalau udah mulai masuk ke remaja, baru kita ingatkan. Di situ tempatnya. Insya Allah. Nah, yang kedua, yang ketiga, kalau permainan HP itu menjadikan permasalahan, sekarang tahunnya adalah tahun alfa. Ya, tahun alfa yang disebut dengan teknologi. Hadirnya seseorang sudah mulai masuk kepada teknologi. Melahirkan itu dengan teknologi. Dengan mudah. Sehingga anak bayi yang baru lahir itu anak teknologi. Anak teknologi. Jadi kehidupan teknologi adalah bagian daripada dirinya. Nah, melalui sekarang dia sudah mulai besar sedikit, 3-4 tahun, dia sudah mulai HP, megang laptop. Mereka semua sudah bergadget. Apakah nggak boleh? Boleh. Tapi ingat, bahwa di dalamnya penuh berbagai macam ketidakbaikan. Jadi di dalamnya itu ada berbagai macam ketidakbaikan. Bagaimana kita melarangnya? Ketika tidak baik, ada yang tidak baik, kita sampaikan. Bukan dia, kalau dia masih usia di bawah 12 tahun, kita hanya menunjukkan, kamu melihat yang ini. Yang itu nggak boleh. Tidak. Jadi yang baik yang kita tunjukkan. Jadi kita arahkan, kita tunjukkan, kita arahkan di mana perhatiannya dia kepada yang baik. Nah, itu yang menjadikan perhatian. Jadi yang diperhatikan adalah yang baik. Kita tunjukkan, ini yang kamu lihat. Kalau ini bagus, kalau ini tuh menarik. Jadi kita tidak memberikan, itu nggak boleh, kamu nonton itu nggak boleh. Ketika dia melihat, kita tutup. Tapi nggak tahu, kita nggak bisa, kita nggak sempat, dia main HP, dia kelihatan. Oke, itu bukan wewenang kita. Ketika dia main, karena nggak kelihatan, itu urusannya belakang. Yang kita lihat, kalau yang kita lihat, kita perhatikan, kita lihat dia mau berpindah kepada yang baik,
insya Allah kita tunjukkan yang baik. Insya Allah anak itu di bawah 12 tahun, dia sudah akan, oh ini nggak enak nih. Ketika dia lagi ngelihat pas ada kita, tidak boleh. Maaf. Jadi bukan tidak boleh. Ini yang kamu lihat, kamu harus memperhatikan yang ini. Kamu nontonnya yang seperti ini, kamu melihat yang seperti ini. Dan teruskan. Ketika itu terus berjalan, dengan mudahnya kognitif itu akan terarah. Kebiasaan itu akan mengarah kepada kognitif yang benar. Jadi bagaimana membiasakan anak untuk main HP yang benar. Bukan bermain HP semaunya, karena di dalamnya berbagai macam perilaku, tindakan, dan sebagainya. Nah, yang kita arahkan adalah yang benar. Insya Allah, kalau kita arahkan yang benar, dan papa sama mamanya tidak seenaknya bermain HP. Tidak seenaknya pas lagi ada anak-anak, matikan HP-nya. Ketika ada anak-anak lagi main bersama dengan, matikan. Nah, kalau pengen melakukan, pergi ke tempat yang sepi, main. Bukan main HP, bukan karena ada keperluan. Mau melihat TikTok, ya dipindah. Jangan dekat anak-anak. Insya Allah, kalau seperti itu, anak-anak kita akan menjadi yang terbaik. Insya Allah. Luar biasa Mas Krisna. Kalau waktu masih memadai, dalam artian usia si ayah, ibu, nenek tadi cukup memadai, tapi banyak diantaranya yang sudah sangat sepuh juga Ustadz. Nah, untuk hal yang seperti ini, beribadah saja sudah sulit, terus menjaga cucu kalau masih kecil mungkin perlu tenaga, tapi kalau sudah agak besar lebih sulit lagi, seperti kasus kemarin ya Pak Abu Bakar ya, yang seorang ibu datang dengan cucu laki-lakinya itu. Gimana Ustaz? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma'atah. Ini prinsip Islam yang utama. Allah tidak pernah membebani seseorang di luar kemampuannya. Jadi si bapak ibu ya, dia beramal sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang tidak mampu dilakukan seharusnya anak-anaknya perhatian bagaimana bisa apa? Bisa betul-betul ya mendukung orang tuanya tanpa mengganggu istirahatnya di hari tua, tanpa memberikan beban-beban yang berat. Diperlukan memang kontrol kakek dan nenek, tapi bukan berarti segala-galanya diserahkan pada mereka. Artinya pengontrol yang ngawasi ya. Ntar ajak anak-anak cucu duduk sama-sama, itu kan hiburan kan. Tapi kalau harus mengurus ya, mengurus urusan anak yang lari sana lari sibuk dengan berbagai macam kesibukan, ini luar kemampuan orang tua. Jadi yang diperlukan sebetulnya motivasi dari kakek nenek dengan kedekatan mereka bersama cucu bersama kakek, kan suka manja kan, duduk-duduk sambil nonton televisi diberikan nasihat atau cerita-cerita pengalaman masa lampau. Ini hal-hal yang penting, tapi bukan berarti mereka dibebani dengan beban di luar kemampuan mereka. Karena kadang-kadang ada anak-anak yang ngandelin bapak ibunya. Masih kecil sudah bikin capek orang tuanya. Syukurnya terhadap orang tua kurang, ya. Bukan dia berikan fasilitas untuk orang tuanya, untuk kesehatannya, untuk istirahatnya, tapi dibebani lagi dengan mengurus anaknya. Sampai banyak orang tua jadi pembantu, jadi babysitter, betul nggak? Nah, ini merupakan kesalahan. Jadi bukan maksud kita menambahkan beban buat bapak ibu, tapi di hari tua menjadi hiburan. Kemudian mengisahkan pengalaman pada anak-anak.
Karena kalau kita sekarang suruh ngubar-ngubar cucu sana kemari, repot, betul nggak? Iya, nggak mungkin sama sekali. Jadi hendaknya kita selalu ingat bahwa semua yang Allah perintahkan kepada kita selalu dalam jangkauan kemampuan kita. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah paling nggak suka yang angel-angel. Tapi yang gampang ya, itu yang Allah inginkan. Kecuali menyangkut yang haram. Kalau yang haram, kita diperintahkan untuk menjauh daripadanya. Karena kalau dekat-dekat, akhirnya terjerumus dalam apa? Dalam yang haram. Jangan suka main di tepi pagar, nanti masuk ke wilayah orang lain. Jadi kita dalam hal ini betul-betul harus bersikap bijak. Anak-anak harus tahu diri. Jangan di hari tua membebani orang tua mereka dengan beban-beban yang berat. Berhadapan dengan kenakalan anak-anak. Ini merupakan hal yang gak wajar. Tapi saya merasa Mbak Nuni ya, saya itu dari kecil lebih banyak tinggal sama keluarga ibu. Sama abah mungkin sekitar ya 4 tahunan lah. Tapi sama ibu, karena begitu meninggal, kita bersama ibu. Meninggal dunia dirawat sama nenek. Jadi yang banyak memberikan motivasi buat saya itu nenek, bukan abah, bukan juga ibu, karena ibu kebetulan meninggal dalam usia muda. Jadi mereka sering bercerita, ditambah juga bibi saudara ibu bercerita. Itu cerita-cerita yang mereka berikan buat kita itu menjadi motivasi yang indah. Apalagi zaman dulu kan ada suka pendongeng yang bernama Bang Jaid. Pendongeng ini kalau sudah mendongeng sampai jam 2 malam kadang-kadang. Nah kita suka dengar di awal tapi ngantuk. Nanti kalau pagi minta diceritakan. Nah bibi kita yang menceritakan kisah yang dikisahkan sama Bang Jaid itu. Dan Bang Jaid ini kisahnya orang tua suka, anak muda suka, ya semua suka. Kenapa? Karena diselingi dengan humor dan cerita yang mendidik, cerita yang penuh dengan hikmah, pelajaran-pelajaran yang baik. Walaupun bukan membacakan Al-Quran, tapi pada saat itu tahun-tahun 60 sekian, ya, itu kita rasakan termasuk ikut memberikan motivasi. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak kurang ajar sama orang tua, sebetulnya dengan cerita-cerita yang ringan yang diberikan sama orang tua kita. Dan saya merasa dari orang tua laki-laki dapat ilmu, tapi motivasi itu dari mana? Dari ibu sama nenek. Nenek yang paling banyak berikan motivasi sama saudari dari ibu kita. Jadi jangan pernah kita merasa peran kita berakhir setelah kita punya cucu atau semakin tua. Hendaknya kita jadi manusia yang berguna sampai akhir hayat. Karena begitu ibu pindah ke negeri akhirat, yang ibu harapkan semua yang ibu lakukan, apalagi amal orang tua, lebih besar pahalanya. Di samping keletihan, usia tua, dia beramal, amalnya lebih besar pahalanya. Yang muda dianjurkan, diperintahkan Allah untuk menghormati yang tua menyayangi yang muda sambil saling mendoakan. Ini penting sekali anak mendoakan kedua orang tua. Kita sebelum doa untuk anak, untuk diri kita sendiri, doa untuk orang tua kita. Mereka yang menjadi sebab kelahiran kita. Demikianlah. Satu lagi Ustadz sedikit aja. Tadi kan dibilang di luar rumah begitu hangat, peduli dan ramah. Tapi pulang ke rumah diam dan senyap. Ini harus diapain? Ini sebetulnya gejala masuk angin nih. Gejala jadi masuk perlu angin. Anginnya cuma yang masuk bukan angin biasa ya. Jadi kalau sampai dia di luar ceria, senyum, di rumah tidak senyum, tidak ceria, jaga image sama keluarganya, apalagi menggunakan bahasa militer. Ini perbuatan yang tidak benar. Tapi berikan senyum Anda untuk keluarga Anda. Mereka paling berhak di antara semuanya. Setelah itu, sebarkan senyum Anda, salam Anda pada orang di sekeliling Anda. Kita diperintahkan bukan hanya berlaku adil, tapi juga berbuat ihsan. Kalau adil itu terkadang tajam. Kita ada sangkut paut dengan orang lain, atau orang lain punya sangkut paut. Dia nggak mampu. Kalau dia memaksakan dirinya kan berat. Tapi kalau kita berbuat ihsan, memaafkan, karena ketidakmampuannya, itu apa? Kan indah sekali kan? Seorang laki-laki punya istri.
istrinya punya kewajiban, suami punya kewajiban, tahu-tahu istrinya sakit, tidak berdaya, bahkan berbaring di tempat tidur. Kalau kita menuntut istri menjalankan kewajibannya, nggak mungkin sama sekali. Betul nggak? Nah, saya kenal seorang dokter ketika dia melahirkan anak yang ketiga apa keempat, sakit, si ibu nggak bisa bangun. Itu dokter selalu merawat istrinya, disuruh kawin pun nggak mau. Sampai istri meninggal dunia baru dia menikah lagi. Kenapa? Karena rahmat. Rasa rahmat. Ini bukan lagi keadilan, tapi ihsan. Begitu juga ada seorang laki-laki mengalami kecelakaan, masih belum terlalu tua, istrinya setia mendampingi suami, bahkan humor bersama suaminya, matanya tidak menoleh kepada pria yang lain. Dia merasakan ini ibadah, ujian dari Allah Ta'ala. Jadi kalau ada rahmat, ada kesetiaan, nggak bakal orang berhitung. Orang tidak akan hitungan. Jadi di samping kita diperintahkan berlaku adil, Allah perintahkan kita berbuat ihsan. Dengan ihsan, rahmat akan tumbuh di tengah-tengah kita semuanya. Jangan sakiti keluarga kita, jangan zalimi anak-anak kita. Lalu kita berbuat baik di luar, itu tidak akan menolong kita, akan menjadi beban yang berat di hari kemudian nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hussein yang telah memberikan pencerahan ya. Banyak rahmat Allah dekat kepada orang yang berbuat baik. Terima kasih juga ada Ustaz Junaidi sini, Ustaz Aceng Kiki, Ibu Hasan Sajili. Alhamdulillah membuat kita jadi tambah semangat ini. Oke, baik. Saya Muhammad Krisna, Atef Setiabudi dan Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.